Hai, selamat pagi. Sungguh biar hati kita terus bersemangat untuk mencari Tuhan. Dan sungguh-sungguh hati kita dipenuhi dengan kehausan, kelaparan untuk terus berjumpa dengan Tuhan di dalam hadirat Tuhan. Sebab itulah kekuatan hidup kita. Amin. Untuk itu mari kita akan terus mencari wajah Tuhan dengan hati yang begitu rindu akan Tuhan. Saya percaya di tempat yang rindu, di tempat yang haus akan Tuhan, maka disitulah Tuhan mencurahkan rohnya dan kekuatannya buat hidup kita. Amin. Karena itu persiapkan hati kita sungguh-sungguh masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini. Haleluya. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Sekali lagi katakan seperti rusa. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Mari katakan Engkau kekuatanku, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Katakan sekali lagi seperti rusa. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatanku, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Sekali lagi mari angkat tanganmu, katakan Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Mari sebut nama Yesus, 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 Yesus. Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus. Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus,
Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Engkau kekuatanku, amin. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Ku rindu menyembahmu. Ku rindu menyembahmu. Tuhan, biar pagi ini kami boleh datang di hadirat Tuhan dengan kerinduan yang besar. Sebab Engkau layak untuk disembah. Engkaulah kekuatan hidup kami ya Tuhan. Tidak ada yang lain. Untuk kami boleh datang kepadamu dengan sebuah hasrat kerinduan. Hanya kepadamu kami berharap. Terima kasih Tuhan. Mari katakan pujian ini. Haleluya. Engkaulah kekuatanku. Amin. Tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sekali lagi mari katakan dengan imanmu, Engkaulah kekuatanku. Amin. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Mari katakan ini. Amin. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Katakan, Kaulah Tuhan, Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Oh, sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku,
sukacitaku. Sekali lagi mari kita angkat tangan kita, katakan ini: sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, amin, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Katakan Kaulah Tuhan, amin, amin. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sekali lagi katakan dengan imanmu: Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari kita sembah Dia. Oh, Engkau Allah, kekuatan kami, tidak ada yang lain. Oh, pagi ini kami menyembah-Mu dengan hati yang lapar. Haleluya. Oh, kiranya matakan darah-Mu, kami haus dan lapar akan Engkau, menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Kiranya matakan darah-Mu, Engkaulah perisai hidup kami, tempat sandaran kami yang teguh takkan pernah goyah. Percaya dan berharap saja kepada Tuhan. Haleluya. Angkat hidup kami Tuhan, semakin dekat, semakin dekat dengan-Mu Tuhan. Oh, Engkau yang mengambil alih hidup kami, dan biar kami penuh dengan pengharapan hanya kepada-Mu, Yesus. Kiranya matakan darah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kiranya matakan darah-Mu, betapa disenangi tempat kediaman-Mu Tuhan. Hati kami haus, hati kami lapar akan hadirat-Mu. Penuhi, penuhi kami. Oh, oh, oh. Haleluya, haleluya. Oh, oh. Kiranya matakan darah-Mu, Jesus. Haleluya, haleluya. Oh, oh, terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam-Mu kekuatan kami diperbaharui. Hanya di dalam-Mu kami selalu melihat sebuah jalan keluar dari apapun yang kami hadapi. Karena itu kami mau datang kepada Tuhan, bukan dengan persoalan, tetapi dengan hati yang mencintai-Mu, dengan hati yang mengasihi-Mu. Oh, we worship You. Kami ingin menyembah-Mu ya Tuhan, meninggikan Engkau di atas hidup kami. Sebab Engkau layak untuk dipuji, Engkau layak disembah, Engkau
lebih besar dari segala sesuatu ya Tuhan. Oh, layaklah Engkau diagungkan. Thank you Tuhan, terima kasih buat pagi ini. Hadirat-Mu ada di sini, di rumah kami, menjamah kami. Biar hati kami terus dipenuhi dengan kehausan, kelaparan akan Engkau. Sebab disitulah letak kekuatan hidup kami. Terima kasih Tuhan buat pagi ini. Bentar kami boleh merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami dan Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Sehingga firman Allah ini membuat kami tetap kuat dan berpengharapan di dalam Engkau. Dan menuntun hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berserahkan waktu dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap merenungkan firman Tuhan. Katakan sama-sama. Amin, amin, amin. Oh, haleluya. Saya percaya Tuhan menjamah kita pagi hari ini. Berikan kekuatan yang baru buat hidup Anda. Ya, ambil catatan, ambil Alkitab Anda bisa merenungkan firman Tuhan, lalu catatlah kebenaran firman Allah ini yang membuat kita dikuatkan senantiasa. Amin. Tapi sebelumnya kalau saudara ada dalam pergumulan, persoalan, saudara bisa masukkan permohonan doa Anda di live chat yang sudah dibuka. Anda tulis di situ, nanti ada tim yang akan mendoakan Anda. Saya percaya doa kita sampai hari ini masih didengar oleh Tuhan. Amin. Tuhan masih mendengar doa kita dan mujizatnya masih terjadi sampai hari ini. Dan saya percaya setiap doa ini dinaikkan dari hati yang haus, hati yang mengasihi Tuhan. Tuhan mendengar kita. Amin. Nah, untuk mari kita akan lanjutkan pembacaan Alkitab kita di dalam Amsal pasal yang ke-23 sekarang. Ayat 1 sampai dengan yang ke-12. Ya. Amsal pasal yang ke-23 ayat 1 sampai dengan 12. Saya akan bacakan buat saudara. Oke. Bila engkau duduk makan dengan seorang pembesar, perhatikanlah baik-baik apa yang ada di depanmu. Taruhlah sebuah pisau pada lehermu bila besar nafsumu. Jangan ingin akan makanannya yang lezat. Itu adalah hidangan yang menipu. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Tinggalkanlah niatmu ini. Kalau engkau mengamat-ngamatinya, lenyaplah ia. Karena tiba-tiba ia bersayap lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Jangan makan roti orang yang kikir. Jangan ingin akan makanannya yang lezat. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Silakan makan dan minum, katanya kepadamu. Tetapi ia tidak tulus hati terhadapmu. Suap yang telah kau makan, kau akan muntahkan. Dan kata-katamu yang manis kau sia-siakan. Jangan berbicara di telinga orang bebal. Sebab ia akan meremehkan kata-katamu yang bijak. Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama. Dan memasuki ladang anak-anak yatim. Karena penebus mereka kuat. Dialah yang membela perkara mereka melawan engkau. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan. Dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Nah saudara, dari apa yang kita baca pagi ini, kita akan mengambil satu topik yang bukan menarik saja, tetapi ini penting buat kita perhatikan, yaitu apa? Saya beri judul renungan pagi hari ini adalah mengingatkan diri sendiri. Nah saudara, ini penting untuk terus kita mengingatkan diri kita sendiri. Ya, selain kita mengizinkan Roh Kudus untuk mengingatkan kita, maka perlu juga sebuah keputusan, dorongan dari dalam diri kita bahwa kita mau taat berjalan bersama dengan Tuhan. Kita mau berjalan dengan seluruh keinginan dan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Makanya penting buat kita untuk terus mengingatkan diri kita sendiri. Musuh terbesar dalam kehidupan pertumbuhan rohani ya diri kita adalah diri kita sendiri. Makanya itu di ayat 1 sampai dengan 3 saya baca ulang ya. Dikatakan begini, bila engkau duduk makan dengan seorang pembesar, perhatikanlah, kata perhatikan ini penting ya. Perhatikanlah baik-baik apa yang ada di depanmu. Taruhlah sebuah pisau pada lehermu bila besar nafsumu. Jangan ingin akan makanannya yang lezat. Itu adalah hidangan yang menipu. Mengingatkan diri sendiri itu berarti Anda berjaga-jaga atas kehidupan kita. Karena begini, kehidupan kita ini rentan atau dekat sekali dengan yang namanya kedagingan. Nafsu, hawa nafsu yang ingin menguasai kita. Sehingga hawa nafsu ini yang akan menarik kita keluar dari rencana Allah buat hidup kita. Karena itu setiap orang harus terus mengingatkan dirinya sendiri.
Amin. Mengingatkan diri kita, hati-hati. Ayo awasi langkahmu, awasi keputusanmu. Terus berjaga-jaga. Dari situlah kita akan bisa terus berjalan bersama dengan Tuhan. Karena waktu kita berjaga-jaga, di sikap yang berjaga-jaga itulah kita akan semakin peka dengan suara Tuhan. Di sikap yang berjaga-jaga itulah kita akan begitu mudah mengetahui tuntunan Tuhan. Nah, untuk itu pagi hari ini 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah ayat yang kelima. Ya, ayat yang kelima dikatakan begini. Kalau engkau mengamat-amatinya, lenyaplah ia karena tiba-tiba ia bersayap lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Dikatakan kalau engkau mengamat-amatinya. Apa yang dimaksud dengan mengamat-amatnya? Diamat-amati apa? Jelas yang diamati adalah kedagingannya. Hati-hati. Maka itu yang pertama adalah gini. Jangan terfokus pada kedaginganmu. Jangan terfokus kepada kedagingan. Amat-amatilah kehendak Tuhan buat hidupmu. Keinginan daging itu seringkali membuat kita ini menjauh daripada kehendak Tuhan. Karena itu amat-amatilah, ya, jangan terfokus pada kedagingan. Amatilah kekuatan daripada Allah yang ada dalam kehidupan saudara. Dan saya percaya ketika orang melihat kekuatan Tuhan dalam hidupnya, maka orang ini tidak akan pernah menyerah dengan hidupnya. Kenapa? Karena dia tahu Tuhan menyertainya. Amin. Nah, karena itu ingat, jangan terfokus pada kedagingan. Jaga mata kita, saya tulis begini, jaga mata kita supaya tidak terfokus hanya untuk melampiaskan hawa nafsu kita dan menutup dan berusaha untuk melegalkan namanya kedagingan kita. Nah, saudara, ini yang perlu kita perhatikan. Karena dalam diri kita ini berjuang yang namanya hawa nafsu. Dalam diri kita ini berjuang yang namanya kedagingan. Hanya untuk menjatuhkan kita. Hanya untuk menjauhkan kita dari rencana Allah. Iblis memakai kedagingan kita untuk membuat hidup kita ini hancur. Karena itu perhatikan. Nah, apa yang perlu Anda perhatikan di dalam kehidupan Anda. Supaya kita ini terlepas daripada kedagingan. Yang pertama adalah, ini penting, masa lalu kita. Oh saudara, banyak orang terfokus kepada kedagingan karena kehidupan masa lalu yang belum sembuh. Bukan berarti kita harus mengingat masa lalu, bukan itu. Tetapi hati-hati dengan situasi hati kita yang belum sembuh di masa lalu. Ya, makanya itu Yesus suatu saat berkata di dalam Lukas pasal yang ke-9 ayat 62. Ya, dikatakan begini. Tetapi Yesus berkata, ya, Lukas pasal 9 ayat 62. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Alkitab jelas mengingatkan, Yesus mengingatkan kita, setiap orang yang siap membajak tetapi menoleh ke belakang. Apa yang ada yang terjadi di belakang. Sehingga Yesus berkata begini, jangan menoleh ke belakang. Karena begini saudara, kehidupan masa lalu kita ini kadang-kadang mencoba menghambat pertumbuhan rohani kita. Waktu yang lalu saya sudah berkata kepada Anda, ada orang-orang yang hidup di tahun 2020 ini, bentar lagi kita meninggalkan tahun 2020, tapi perasaannya masih hidup di 5 atau 10 tahun yang lalu, di mana 5 atau 10 tahun yang lalu orang ini pernah terluka. Ya, perasaannya terluka lalu dia menyimpan dendam. Masa lalu ini yang membuat kita tidak pernah bisa bertumbuh. Berapa banyak kita susah untuk melupakan masa lalu, ada trauma tersendiri sehingga hidup kita bertumbuh di dalam sebuah dendam, kesakitan di dalam hati. Itu yang tidak akan pernah bisa membuat kita bertumbuh di dalam iman kita kepada Tuhan. Karena itu ini yang perlu kita awasi, perlu hati-hati. Masihkah kita menyimpan kesalahan orang lain di hidup kita? Masihkah kita ini terluka sehingga kita ini menjadi orang yang akan mungkin merencanakan akan membalas perlakuan orang lain di hidup kita? Saudara, kalau itu yang sedang terjadi dalam hidupmu pagi ini, mari cepat putuskan untuk melepaskan pengampunan. Mengapa demikian? Karena masa lalu kita itu yang membuat kita tidak layak, kata Alkitab, di dalam kerajaan Allah. Karena itu yang akan menghambat pertumbuhan hidup kita. Masa lalu kita. Yesus berkata, orang yang menoleh ke belakang tidak layak bagi kerajaan Allah. Karena itu hari ini, pagi ini, mari kita fokuskan diri kita kepada panggilan Tuhan.
bukan kepada masa lalu kita yang membangkitkan kedagingan kita sendiri. Lupakan, tinggalkan, lalu coba kita mulai mengatur hidup kita, berlari-lari kepada panggilan ilahi. Sebab dari situlah kita bisa melihat panggilan Tuhan, berkat Tuhan buat kehidupan kita. Amin, amin. Lalu yang kedua apa? Saudara ingat tadi melupakan masa lalu, yang kedua apa? Panggilan kita untuk tidak menjadi batu sandungan. Hidup Anda dan saya ini bukan kehidupan yang remeh. Kenapa? Karena Yesus Kristus telah mati buat hidup kita. Makanya itu hidup kita harus jadi berkat bagi orang lain. Kadang-kadang tanpa sadar atau sadar kita demi kedagingan, kita nggak peduli hidup kita itu menjadi batu sandungan bagi orang lain. Nah, orang yang membiarkan hidupnya menjadi batu sandungan bagi orang lain adalah orang yang terfokusnya cuma kepada kedagingannya. Yang penting aku happy, yang penting aku untung, nggak peduli orang lain terluka, nggak peduli orang lain syak lihat kita. Ya, itu keputusan orang-orang yang fokus pada kedagingan. Karena itu biar pagi hari ini kita belajar, Anda dan saya dipanggil oleh Tuhan, ditebus oleh Tuhan, supaya hidupmu menginspirasi orang lain. Minimal di dalam keluarga. Kalau Anda seorang ayah, seorang bapak, bagaimana hidup Anda menjadi berkat buat istri dan anak-anakmu. Apa yang Anda lakukan ini, sungguh-sungguh ini menjadi berkat enggak? Saudara pikirkan itu. Orang yang memikirkan kerajaan Allah, hidupnya selalu memikirkan bagaimana aku bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bukan tampak luar saja bagus, tetapi orang ini membangun dirinya sendiri. Membangun dirinya sendiri untuk menjadi orang yang menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Atau seorang istri, apa yang Anda lakukan ini bisa jadi berkat buat suami atau anak-anak enggak? Banyak kali orang-orang tidak mau mengenal Tuhan, bahkan tidak mau bertumbuh dalam Tuhan, bahkan meninggalkan Tuhan karena apa? Mungkin kecewa dengan kekristenan, dengan orang Kristen. Karena itu saya mendorong pagi ini anak-anak Tuhan, jadilah berkat dengan cara ini. Jangan terfokus kepada kedagingan kita. Fokuslah kepada kerajaan Allah. Amin. Amin. Nah, dari sini kita bisa mulai mengingatkan diri kita sendiri. Terus mengingatkan diri kita sendiri. Untuk kita menjadi berkat bagi orang lain. Dan tidak terfokus kepada kedagingan. Melupakan masa lalu kita. Dan kita hidup benar di hadapan Tuhan. Amin. Itu yang pertama. Lalu yang kedua coba. Yang kedua ayat ke-7. Dikatakan begini. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri. Demikianlah ia. Silakan makan dan minum katanya kepadamu. Tetapi ia tidak tulus hati terhadapmu. Yang kedua ini dikatakan ini, tidak lemah pada rayuan dan godaan. Ini penting. Saudara, kalau Anda menjadi orang yang terfokus pada rencana Allah, bukan kepada kedaginganmu, maka kita ini akan menjadi orang yang tidak lemah ya kepada rayuan dan godaan. Dunia ini penuh dengan rayuan dan godaan. Dunia ini penuh dengan tipu muslihat yang berusaha untuk menjatuhkan kita setiap waktu. Kalau kita tidak tegas kepada godaan ini, maka kita mudah terhanyut. Kepentingan kerajaan Allah harus menjadi kuat buat hidup kita. Dunia ini penuh dengan godaan dan rayuan, supaya Anda menuruti keinginan dunia. Sehingga demikian Anda semakin jauh daripada Tuhan. Tetapi orang-orang Kristen yang tegas, saya percaya orang ini adalah orang yang berjalan di dalam kehendak Tuhan. Orang yang cuma memikirkan bagaimana aku menyenangkan Tuhan. Orang ini adalah orang yang terus mengingatkan dirinya sendiri untuk terus berjalan di dalam kehendak Tuhan. Amin. Nah, arti tegas itu apa? Ada dua arti. Yang pertama adalah tidak kompromi. Tegas itu artinya tidak kompromi. Tidak kompromi itu artinya tidak menurunkan standar firman Allah demi memenuhi keinginan daging. No. Orang ini adalah orang yang berjalan di dalam kebenaran. Ya, orang ini adalah orang yang tidak takut kepada situasi yang menekan hidupnya, asal hidupnya di dalam kebenaran. Dan dia percaya bahwa kebenaran pasti menolong, kebenaran pasti akan menyelamatkan kehidupannya. Ya. Dan ketika kita ini tidak kompromi, saudara, waktu Anda tegas kepada semua godaan rayuan, maka saya percaya mata Tuhan itu akan melihat ke sana. Justru ketika Tuhan itu menemukan sebuah hati yang
tegas kepada dosa, hati yang terus memilih. Ya seperti Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego ketika mereka harus menyembah, diminta untuk menyembah, diharuskan menyembah kepada dewa-dewa orang, kepada dewa. Mereka ini dengan tegas berkata tidak. Justru karena ketika mereka berkata tidak, kemuliaan Tuhan itu terbit atas hidup mereka. Nah saudara, demikianlah hidup kita sebenarnya. Harusnya kita menjadi orang yang tegas tanpa kompromi. Amin. Justru ketika kita kompromi, inilah berbahaya buat hidup kita. Nah coba perhatikan di contoh ya, Kejadian pasal 9 ayat 1. Bagaimana pada zaman itu orang-orang menurunkan standar firman Allah, kompromi. Padahal firman Allah itu jelas. Coba ya, Kejadian pasal 9 ayat 1. Dikatakan begini. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta apa? Penuhilah bumi. Alkitab dengan jelas berkata begini, ya, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi. Itu firman Allah. Beranak cuculah, bertambah banyak dan penuhilah bumi. Tetapi saudara, dalam Kejadian pasal 11 dikatakan, Kejadian 11 ayat yang keempat, ya, dikatakan begini. Coba Kejadian 11 ayat 4, juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya, perhatikan, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Di dalam Kejadian 11 ini dibangunlah sebuah menara yang namanya Menara Babel. Di mana mereka ini mau mencari nama. Supaya dikatakan supaya mereka jangan terserak ke seluruh bumi. Padahal firman Allah di pasal 9 dikatakan beranak cuculah, bertambah banyaklah dan penuhilah bumi. Di pasal 11 justru mereka mau cari nama supaya mereka jangan terserak ke seluruh bumi. Mereka mau menurunkan standar firman Allah demi nama mereka sendiri. Ini namanya mereka terfokus pada kedagingan. Nah, akibatnya apa? Coba ketika mereka ini dikatakan satu bahasa, satu logatnya. Mereka mau mencari nama buat diri mereka sendiri. Lalu mereka mendirikan Menara Babel. Apa yang terjadi? Coba lihat ayat selanjutnya. Ayat yang ke-7 dan 8. Lihat tuh. Baiklah kita. Ini kata Tuhan. Tuhan itu menyebut dirinya dengan kata jamak. Ya, kita. Baiklah kita turun dan mengacau balokkan di sana bahasa mereka. Sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi. Dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Dikatakan baiklah kita turun. Tuhan sendiri ketika standar firman Allah diturunkan, mereka mulai kompromi demi nama mereka sendiri. Demi keuntungan diri sendiri. Dikatakan baiklah kita turun mengacau balokkan bahasa mereka. Tuhan sendiri turun dengan kata jamak. Ya, terjemahan tafsiran kata jamak, kata kita di situ tuh mewakili Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya, tiga pribadi yang tidak bisa melihat ketika kebenaran itu diturunkan, maka dikacau balokkan. Dengan kata lain begini, kalau Anda kompromi dengan dosa, ketika kita menurunkan standar firman Allah demi kedagingan kita, ya, demi sebuah keuntungan pribadi, demi mencari nama sendiri, maka bisa dilihat, bisa ditebak apa yang terjadi buat kehidupan kita. Apa itu? Hidup kita pasti kacau balau. Karena kita tidak pernah menghargai firman Allah. Kita mengizinkan roh-roh jahat menguasai hidup kita. Begitu standar firman Allah diturunkan, maka kita mengizinkan roh jahat, setan dan iblis itu menguasai hidup kita. Sehingga kehidupan kita dikacau balokkan dengan banyak hal. Hidup kita menjadi kacau karena kita tidak seturut dengan firman Allah. Saudara, itu pilihan. Makanya itu yang poin yang kedua ini, kita harus tegas. Fokuslah kepada kehendak Tuhan. Kita harus tegas. Arti tegas yang pertama tidak kompromi. Nah, sekarang arti yang kedua apa? Tegas itu berarti yang kedua artinya tidak main perasaan.
Tidak main perasaan, kita harus tegas dengan perasaan kita. Berapa banyak kita ini dihanyutkan dengan perasaan suka baperan, saudara, ya. Ya, tidak diperhatikan sedikit kita marah. Tidak, artinya pertolongan Tuhan mungkin nggak mundur sih menurut saya. Tapi karena gini loh, Tuhan itu selalu tepat waktu. Waktu Tuhan dengan waktu kita ini beda. Ya, kita ini pengennya cepat. Dan sedangkan Tuhan tidak. Tuhan itu lebih tertarik kepada sebuah proses untuk supaya kita ini, hidup karakter kita ini berubah sama seperti Kristus. Makanya bagi kita Tuhan itu kayak lambat. Tapi tidak, Tuhan itu tepat waktu. Dia lambat bagi kita, bagi beberapa orang, tapi dia tidak pernah terlambat. Dia tepat waktu. Nah, ketika orang mulai menunggu waktunya Tuhan, itu orang nggak tahan. Ya, orang nggak tahan, lalu baperan mulai terjadi, main perasaan. Ya, dia merasa Tuhan tidak mengasihi. Saudara harus lepas dari ini loh, dari spirit roh yatim piatu. Saya ngomong ini bukan berarti anak yang yatim piatu, bukan. Anak yatim piatu pun ketika saya banyak melihat orang yang secara jasmani sudah kehilangan orang tuanya saja, tapi orang ini punya roh anak, taat kepada Tuhan, roh yang mengasihi Tuhan. Dia tidak kecewa dengan situasi itu, tapi dia tetap mengasihi Tuhan. Banyak, tapi ada orang yang masih komplit tapi rohnya yatim piatu. Dia merasa diperlakukan tidak adil, merasa ditinggalkan. Seperti Pastor Philip kemarin bilang, ya banyak ngalami itu, merasa tidak dikasihi, lalu mencoba mengambil keuntungan, lalu gampang meninggalkan Tuhan. Begitu kena persoalan dikit, gampang meninggalkan Tuhan. Begitu kena persoalan, gampang kecewa dengan Tuhan. Ini namanya roh yatim piatu. Roh yang menguasai kita, merasa tidak diperhatikan. Nah, ini bahaya. Main perasaan seperti ini berbahaya buat kita. Orang yang main perasaan adalah orang yang terfokus kepada keinginan dirinya sendiri, kedagingannya. Karena itu kita harus mengingatkan diri kita sendiri. Kita harus sungguh-sungguh dikatakan mengingatkan hati dan hidup kita sendiri. Supaya kita menjadi orang yang terus berjalan di dalam kehendak Tuhan. Amin. Amin. Oke, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, ayat ke-12. Ayat 12 dikatakan begini. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Mengingatkan diri sendiri itu artinya begini. Arahkan, dikatakan perhatianmu kepada didikan. Kepada didikan. Ya, dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Jadi yang ketiga apa? Saudara harus mendengarkan hikmat Tuhan. Yang ketiga, poin ketiga, untuk kita ini mengingatkan diri kita sendiri adalah mendengarkan hikmat Tuhan. Mendengarkan itu sesuatu yang bukan sekedar lewat. Makanya mendengarkan dengan sungguh-sungguh itu beda. Bedanya di mana? Di perubahan hidup. Banyak orang mendengar tapi tidak mendengar dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Hidupnya tidak pernah berubah. Hidupnya sama terus, tinggal dalam dosa terus, mengagungkan dosa, padahal dia sudah mendengar firman Allah, tapi dia gagal untuk menguasai kedagingannya. Dia gagal mengalahkan kedagingannya. Karena itu hidupnya tidak pernah berubah. Tapi mendengarkan sungguh-sungguh itu berarti fokus kepada kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Lalu tegas tadi yang kedua. Yang ketiga, berjalan dalam hikmat Tuhan. Dalam tuntunan Tuhan. Nah, waktu kita berjalan dalam tuntunan Tuhan, itulah kita mulai belajar untuk berubah. Perubahan itu adalah bukti bahwa kita mendengar dengan sungguh-sungguh. Amin. Waktu kita mau berubah itu adalah bukti di mana kita mau hidup berjalan di dalam Tuhan, dalam perubahan hidup kita. Saya percaya orang yang mau berubah ke arah Kristus tentunya akan sungguh-sungguh melihat perbuatan tangan Allah yang besar dalam hidupnya. Amin, amin saudara. Jadi mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Mendengarkan sungguh-sungguh dengan cara kita mulai berubah. Lalu berikutnya, bagaimana cara kita ini mendengarkan hikmat? Belajar pikul salib. Pikul salib itu adalah begini loh, berhenti memenuhi kehendak bebas kita sendiri. Lalu belajar menuruti kehendak Tuhan, itu pikul salib. Kadang-kadang tanpa sadar kehendak bebas kita justru menyerang kepentingan kerajaan Allah buat hidup kita. Hidup saudara dan saya adalah kehidupan yang tidak sia-sia. Tuhan merancangkan sebuah rencana yang besar. Sejak ketika kita diciptakan, Tuhan itu meletakkan rancangannya buat hidup kita.
blueprintnya itu begitu mulia buat hidup kita. Cuma masalahnya adalah ada sisi yang lain, kehendak bebas. Tuhan itu sangat menghargai kehendak bebas. Makanya Tuhan selalu berkata, pilihlah. Kau memilih berkat atau kutuk. Kalau kau memilih berkat, hidupmu diberkati. Tapi kalau memilih kutuk, ya hidupmu tinggal di dalam kutuk. Kehendak bebas kita ini adalah kehendak yang dihargai. Karena itu biar pagi ini kita mulai mengerti bagaimana kita mengingatkan diri kita supaya kehendak bebas kita ini adalah kehendak bebas yang memuliakan Tuhan. Nah, disitulah arti kata pikul salib itu terjadi. Anda mulai berhenti memenuhi kehendakmu sendiri yang justru akan menjauhkan dirimu dari kehendak Tuhan, tetapi mulai belajar hidup di dalam kehendak Tuhan. Amin. Amin. Kita akan menjadi orang yang terus dikuatkan oleh karena keputusan hidup kita. Lalu yang ketiga, arti mendengarkan hikmat Tuhan itu artinya apa? Yang ketiga adalah tidak tertipu oleh penglihatan mata. Saudara, mata kita ini kadang salah di dalam melihat. Apalagi kalau kita didorong oleh kedagingan kita. Apa yang kita anggap baik belum tentu itu kehendak Tuhan buat hidupmu. Karena itu mesti berhati-hati. Ya, mesti berhati-hati. Jangan mulai begini, terjebak pada situasi menghargai perasaan orang lain daripada perasaan Tuhan. Saudara, kita ini kadang-kadang takut. Dosa kompromi tadi saya bilang itu dimulai dari ketika kita ini belajar atau mulai menghargai perasaan orang lain daripada perasaan Tuhan. Saudara, pilihlah untuk hidup dalam kehendak Tuhan. Saya percaya waktu kita memilih dalam kehendak Tuhan, Tuhan yang akan menunjukkan kuasa dalam tuntunannya. Dan orang-orang yang berjalan dalam tuntunan Tuhan akan melihat kemuliaan Tuhan terjadi atas kehidupannya. Amin. Amin. Pada waktu yang lalu ada seorang anak muda datang kepada saya. Ya, dalam posisi yang waktu itu kalau nggak salah waktu hari Minggu. Ya, ketika kita masih ibadah offline. Ya. Dan minggu pagi saya tidak tugas pada waktu saya ada di kantor gereja. Tiba-tiba ada seorang pemuda datang dalam posisi yang bau minuman keras, yang mungkin tadi malam habis dugem. Ya, pagi itu ketemu dengan saya lalu bilang dengan saya, panggil saya Pak Yudi, selamat pagi. Ya, pagi, saya boleh konseling enggak? Ya boleh, silakan. Akhirnya duduk di depan saya lalu dia bilang ini, Pak, saya ini mau bunuh diri. Saya bilang ini mau bunuh diri, lapor saya. Kenapa? Saya bilang. Ya, lalu dia cerita bagaimana hidupnya ini hari ini tidak berarti karena dia terikat dengan banyak hal. Dia kehilangan damai sejahtera dan dia merasa hidupnya tidak berarti karena dia terikat dengan banyak hal. Ya, terikat dengan obat-obat terlarang, dia dengan seks bebas, selalu terikat dengan minuman keras macam-macam, dan itu membuat dia merasa hidupnya tidak berarti. Dalam satu titik tertentu dia merasa bahwa hidupnya ini sia-sia. Ya, dan dia kehilangan damai sejahtera. Dia mau mengakhiri hidupnya. Saya tanya, kenapa? Kamu ini dari mana? Ya, dia bilang saya tinggal di satu kota dan dia dulu di kota itu, di kota kecil di Jawa Timur, dia ini pelayanan. Waktu dia kuliah di Surabaya, dia menemukan komunitas yang tidak baik. Teman-temannya suka ngajakin dia pergi untuk ke dugem lah macam. Awal-awal dia tidak mau, tetapi temannya selalu mengolok-olok dia, kalau kamu nggak mau ikut, kamu bukan teman kita. Ya, kamu kurang keren, kamu kurang jantan dan lain sebagainya. Akhirnya anak ini merasa nggak enak karena ajakan temannya itu. Dan ajakan itu terus menerus. Dia merasa bahwa aku ini kurang keren kalau nggak pergi ke tempat-tempat yang seperti itu. Ya, akhirnya karena dia sungkan. Nah, ini penyakit. Dia sungkan sama teman-temannya. Dia lebih menghargai perasaan temannya dari perasaan Tuhan. Akhirnya dia ikut, saudara. Dia ikut di situ. Ya, mungkin pertama ya dia minumnya biasa. Ya, dia pulang, dia nggak mabuk. Dia bilang, wow, puji Tuhan. Ya, kamu kuat, men. Tapi dia nggak pernah tegas. Minggu depan diajak lagi. Dia susah lagi menolak karena menghargai perasaan temannya. Akhirnya dia ikut lagi. Dan terus meningkat. Godaan iblis itu semakin hari semakin meningkat. Kalau kita nggak pernah tegas sejak awal, iblis itu rela menunggu waktu yang lama
demi kejatuhanmu dan kejatuhanku. Iblis itu rela untuk menunggu waktu yang lama demi kejatuhan kita. Kalau kita nggak pernah hati-hati, kita bisa jatuh. Nggak pernah tegas, tidak pernah mengingatkan diri kita sendiri, kita mudah jatuh. Akhirnya anak dari minggu ke minggu terus digoda. Awal-awalnya dia berkata, oh nggak jatuh, aku nggak mabuk, aku cuma minum minuman biasa kok, tidak beralkohol. Lama-kelamaan dia mulai digoda, akhirnya dia jatuh. Karena dia terus bersentuhan dengan itu, tidak pernah tegas. Akhirnya dia jatuh, terikat dengan minuman keras, akhirnya obat-obat terlarang, akhirnya seks bebas dan lain sebagainya. Sampai pada situasi ini dia melupakan apa yang terjadi, darah Kristus yang telah dicurahkan buat hidupnya. Dia melupakan pelayanannya, dia sudah gak pelayanan lagi, akhirnya jatuh. Dan akhirnya di ujung daripada semua itu dia ingin mengakhiri hidupnya. Karena orang ini tidak tegas, karena orang ini tidak pernah sejak awal untuk tegas, dia menghargai perasaan orang lain. Saudara, kita harus menjadi orang yang tegas. Hargailah perasaan Tuhan dalam hidupmu, maka saya percaya Anda akan diselamatkan. Itu namanya mengingatkan diri sendiri. Jadi pagi hari ini 3 hal kita mengingatkan diri sendiri. Yang pertama adalah jangan terfokus pada kedaginganmu. Ya, karena itu yang membuat kita akan jatuh terus. Lalu yang kedua apa? Tidak lemah pada rayuan dan godaan. Harus tegas. Ketegasan itu penting membuat kita ini terhindar dari godaan itu. Lalu yang ketiga dikatakan mendengarkan hikmat Tuhan. Mendengarkan hikmat Tuhan. Mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Ada perubahan buat hidup kita. Tidak tertipu dengan penglihatan mata. Kita harus menghargai perasaan Tuhan daripada perasaan orang. Karena itu disinilah kita harus terus mengingatkan diri kita untuk kita berjalan dalam kebenaran. Saya percaya firman Allah ini mengingatkan kita pagi ini untuk kita selalu menyenangkan hati Tuhan. Berjalanlah dengan kasih-Mu kepada Tuhan yang semakin hari semakin besar. Karena itu saat teduh seperti ini, kurenungkan firman-Mu seperti ini mengingatkan kita untuk kita belajar untuk terus berjalan dalam kehendak Tuhan dan mencintai Tuhan. Amin. Amin. Karena itu mari pagi ini kita akan serahkan hidup kita kepada Tuhan. Ya, kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan dari situlah kita bisa melihat betapa Tuhan itu mengasihi hidup kita. Betapa kita ini dituntun olehnya. Maka jalan kemenangan dengan cara Tuhan selalu menyertai hidup kita. Amin. Amin. Haleluya. Kasih kunci A. Kunci A. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Katakan itu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayani. Setia untuk melayani-Mu, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sebentar saya mau berdoa untuk semua permohonan doa yang sudah masuk. Saya percaya hari ini mari kita doa dengan sungguh-sungguh. Yang pertama saya mau berdoa buat orang-orang yang hari ini mengalami sebuah kebimbangan hati. Anda yang mulai mengalami kekeringan di dalam keadaan Anda, rohani Anda menurun dan Anda hari ini menjadi orang yang mengalami kekeringan rohani. Saya mau berdoa
supaya keputusan kita menjadi keputusan yang tegas. Keputusan kita untuk tidak kompromi dengan dosa. Dan itu yang membuat kita menjadi orang yang kuat. Karena itu kalau Anda adalah orangnya, mari angkat tanganmu di tempat Anda. Saya mau berdoa pagi ini supaya Roh Kudus menjamah hidup kita. Hati kita dipenuhi dengan sebuah perubahan demi perubahan. Dan ini adalah cara kita untuk kita mendengar dengan sungguh-sungguh. Yaitu apa? Perubahan hidup kita. Mengambil komitmen, saya mau berubah Tuhan. Tuhan yang kuatkan, Tuhan yang tuntun saya. Untuk saya boleh diberi kekuatan untuk berubah. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk setiap tangan-tangan yang terangkat. Di dalam nama Yesus, Engkau yang memberikan kekuatan yang baru bagi kami. Untuk kami boleh meninggalkan dosa. Dengan sengaja kami harus lari kepada Tuhan. Dengan sengaja kami harus membangun hidup kami dengan Tuhan. Hari ini aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kasih cinta kepada Tuhan itu semakin besar di hati kami. Sehingga kami diberi kemampuan untuk kami boleh melepaskan semua ikatan dosa. Tegas kepada dosa. Dan kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus segala bentuk ikatan dosa apapun. Hari ini aku berkata lepaskan tanganmu roh jahat atas orang-orang ini. Sehingga kami menjadi orang yang dilepaskan, dipulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Saya akan berdoa untuk orang-orang yang mengalami sakit penyakit sekarang. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk orang-orang yang sakit tulang bagian belakang, ya, sampai kaki sehingga mereka tidak bisa berjalan. Ada orang yang tidak bisa berjalan gara-gara sakit. Aku berdoa perintahkan kepada tulang-tulang kembali normal, kuat di dalam nama Yesus oleh karena Tuhan yang menjamah, Tuhan yang menyembuhkan. Pagi ini aku berkata pada tulang-tulang kembali normal di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Ya, juga orang-orang yang masalah dalam keluarga, berdoa untuk orang-orang yang hari ini akan bercerai, dibatalkan di dalam nama Yesus. Oh, aku berkata dengan otoritas Tuhan hari ini di dalam nama Yesus dibatalkan, sehingga keluarga ini dipulihkan kembali, utuh kembali. Terima di dalam nama Tuhan Yesus pemulihan daripada Allah. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Berdoa untuk orang-orang yang mengalami persoalan di dalam ekonomi mereka yang hari-hari ini lagi menurun karena situasi pandemi seperti Tuhan. Engkau yang memberkati kami, Engkau yang memulihkan keadaan kami, Engkau yang memulihkan keadaan ekonomi orang-orang ini sehingga mereka boleh melihat betapa mereka terus berjalan bersama dengan Engkau. Engkau tidak pernah meninggalkan. Aku berdoa untuk orang yang terlibat di dalam hutang. Tuhan tolong mereka, ampuni kesalahan kami waktu-waktu yang lalu sehingga kami tidak bisa mengelola keuangan dengan baik. Mungkin keserakahan dan lain sebagainya. Tuhan ampuni. Tapi sekarang Tuhan, pagi ini hamba berdoa, Tuhan Engkau yang memulihkan keadaan ini. Hamba berdoa di dalam nama Yesus dipulihkan sehingga hutang akan terlunasi dengan cara Tuhan. Kami boleh mengalami kemenangan. Terima kasih ya Tuhan. Aku berdoa sungguh-sungguh biar orang-orang ini mengalami pemulihan daripada Allah. Terima kasih Tuhan. Biar kasih yang mula-mula terus ada pada kami. Pagi ini kami tidak akan pernah meninggalkan kasih yang mula-mula itu. Kami mau terus berjalan di dalamnya. Sehingga kami boleh mengingat kasih-Mu di hidup kami. Itu yang terus menguatkan hidup kami. Berdoa biar berkat Tuhan dicurahkan atas setiap umat Tuhan. Dan setiap kami boleh mengalami pemulihan dan berkat Allah mengalir atas hidup kami. Kemenangan dengan cara Tuhan ada pada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan. Katakan sama-sama. Amin.